Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Okay, in this chapter 11 we are going to learn about adjective and how to make comparative and superlative in English. Oke, anak-anakku sekalian, jadi untuk pembahasan hari ini ya di bab 11, mungkin bisa lihat di buku paket ya. Kita akan belajar tentang kosakata, yang mana kosakatanya yaitu kata sifat, dan kita juga akan belajar cara membuat ya kalimat perbandingan, yaitu komparatif dan nantinya dan superlatif. Oke, langsung aja anak-anakku sekalian. Nah, baik, di sini ya lihat, kita akan belajar ya tadi yaitu compare two things, terus to compare three or more things. Jadi kita akan membandingkan dua benda ya, bahkan tiga, bahkan lebih ya. Tuh. Nah, langsung saja anak-anak sekalian. Yang pertama, kita harus memahami, we must understand about adjective ya. Jadi kita harus paham tentang kosakata di bahasa Inggris. Dan mungkin kalian bisa bisa mengetahui ya jenis kata sifat ya, baik itu di kamus ataupun bisa nyari di internet ya, kosakata yang berhubungan dengan atau vocabulary yang berhubungan dengan adjektif dan kata sifat. Nah, baik, kita bahas satu persatu kata sifat dulu ya. We use adjective to describe ya, a noun, whether it's a quality, size, color, or classification. Jadi dalam kata sifat ini ada yang menunjukkan kualitas ya, ukuran, warna ya, dan lainnya. Contoh misalkan di sini kita akan belajar ya tentang jenis kata sifat ya dalam colors, seperti a gray suit ya. Nah, kata a gray di situ ya, a gray ini kan kata sifat ya. Terus gray ya, gray kata sifat, red juga. Nah, itu kan kata sifat yang berhubungan warna ya. Nah, terus pink, nah itu juga kata sifat. Misalkan pink blouse ataupun misalkan pink hat, topi yang berwarna pink. Nah, kata pink ini adalah kata sifat. Terus ada yang berhubungan dengan size ya, kata sifat seperti large ya, big ya, thin, small, itu kata sifat. Nah, seperti a large house ya. Nah, jadi rumah yang luas. Terus ada juga yang berbentuk qualities ya, kategorinya seperti beautiful, strong, lazy, ugly ya, terus bad dan lainnya. Seperti di sini beautiful queen ya, putri yang cantik begitu. Nah, itu ya. Terus ada juga yang kategori origin ya, kata sifatnya seperti a Chinese story ya, catatan misalkan berarti kan ini catatan dari Cina ya. Terus ada Australian apple ya, apel dari Australia, nah juga masuk ya. Terus ada juga yang classifying adjective ya, seperti jenis ya, atau dibuat dari mana, seperti begini. Di sini ada botanical garden. Nah, terus a shield shirt, wooden shoes, misalkan sepatu terbuat dari kayu, juga termasuk menunjukkan sifat. Banyak sebetulnya anak-anak sekalian ya, mungkin bisa dilihat ya di internet jenis kata sifat, tinggal diketik saja adjektif, banyak ya golongan-golongannya. Nah, adjective that describe size ya, shapes or qualities come before classifying adjectives ya. For example,
a heavy wooden door. Nah, mungkin dalam kalimat yang di garis bawah ini, maaf, yang di bold ini ya, itu kata sifat, kata heavy ya, berat. Misalkan a heavy wooden door, boneka ya, boneka terbuat dari kayu yang sangat berat, atau boneka kayu yang sangat berat kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Terus expensive juga termasuk kata sifat ya. Terus adjective that describe shapes ya, size or qualities ya, seperti funny little white dog. Nah, di sini ya yang di bold ini adalah kata sifat ya. Nah, jadi anjing putih yang lucu kalau di Indonesia kan, atau a funny little white cat ya, jadi kucing putih yang sangat lucu atau yang lucu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya anak-anakku sekalian. Nah, setelah kita memahami kata sifat, nah oke, baru kita ke inti, yaitu membuat kalimat perbandingan, karena komparatif dan superlatif ini diambil dari kata sifat. Nah, we use comparative to compare two things, and we use superlative to compare more than two things ya. Oke, langsung saja look at the picture ya di sini. Oke. Nah, here are some adjectives with the comparative ya and superlative form. Nah, you can use either the er ya, and est ya, est ya, er atau est ya, from or the more and the most, more from for the following words. Nah, ini kita step by step dulu ya. Jadi ya, kata ya, sifat ini ya bisa dirubah dengan menjadi sebuah perbandingan, yaitu komparatif dan superlatif ya. Nah, ini misalkan kata sifatnya stupid ya. Nah, ini komparatifnya ditambahkan er ya. Jadi stupider, dan superlatifnya ditambahkan est ya. Jadi stupidest. Nah, maksudnya ini adalah lebih ya. Nah, misalkan begini logikanya ya. Jadi membandingkan ya, komparatif dan superlatif itu lebih dan lebih lagi ya. Sangat dan sangat lagi. Contoh misalkan begini, dalam bahasa Indonesia, misalkan Dodi besar ya, misalkan besar itu badannya ya, Dodi besar, terus Bayu sangat besar, atau Bayu lebih besar dari Dodi ya. Tapi misalkan Yanto ya, lebih atau sangat besar ya, dari Budi dan Dodi ya, tadi ya, atau lebih besar dari kedua-duanya. Nah, itu ya. Oke, misalkan di sini stupid ya, stupid itu kan bodoh ya. Komparatifnya ini stupider. Ingat ya, komparatif itu ditambahkan di akhirannya itu pakai er. Stupid jadi stupider. Ya, artinya adalah lebih ya di situ. Misalkan stupid kan di sini kata sifatnya stupid ya, bodoh ya. Menjadi stupider, lebih bodoh kan begitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Terus stupidest. Nah, ini adalah superlatif. Biasanya ditambahkannya di akhirannya est ya. Ini artinya sangat ya, sangat bodoh. Nah, kalau di Indonesia kan. Oke. Nah, misalkan dalam kalimat begini, contoh saja ya misalnya biar mudah memahami. Misalkan Yayu is stupid ya. Yayu misalkan bodoh ya gitu ya. Terus Sinta is stupider than tadi apa, Yayu ya.
Jadi Sinta lebih bodoh daripada Yayu. But misalkan Nani is stupidest ya, then Sinta and Yayu. Nah, Nani lebih bodoh lagi daripada Sinta dan Yayu. Nah, jadi takarannya gini, kalau stupidest ini adalah yang paling, misalkan ini kan stupider ya, ini komparatif itu lebih ya, ini yang paling gitu ya, yang sangat gitulah dalam bahasa Indonesia. Oke. Dan anak-anakku sekalian bisa juga ya membuat kalimat perbandingan ya. Selain ditambahkan er ya di akhiran kata sifat, komparatif bisa juga menggunakan more ya. Dan superlatifnya bisa juga ditambahkan most, artinya sangat ya. Menandakan lebih dan sangat begitu ya. Misalkan tadi kan stupid lebih bodoh, bodoh misalkan ya. Bodoh, more stupid itu lebih bodoh, most stupid sangat bodoh ya. Ya, lebih lagi begitu. Most stupid. Nah, bisa juga ya ditambahkan di akhirannya er ya, untuk komparatif, est untuk superlatif, atau ditambahkan more ya dan most. Nah, itu ya. Nah, contoh yang kedua misalkan di sini polite. Polite ini adalah kata sifat, ya artinya sopan. Ya. Terus komparatifnya ya ditambahkan atau di akhiran ya kata sifat ditambahkan er. Sini menjadi politer. Ya. Dan superlatifnya politest. Nah, jadi kalau misalkan sopan, lebih sopan, sangat sopan ya. Polite sopan, politer lebih sopan, politest sangat sopan ya. Nah, jadi kalau mau buat kalimatnya begini, misalkan Yanto ya is polite, Yanto sopan ya. Oke. Terus Budi is politer than Yanto, Budi lebih sopan daripada Yanto. But Nina is politest than Budi and Yanto, tetapi Nina lebih sopan lagi daripada Budi dan Nina. Nah, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, gampang cara membuatnya. Nah, terus bisa juga ya menggunakan tadi ya more ya ataupun most. Nah, maknanya sama. Oke. Nah, jadi itu ya anak-anakku sekalian, cukup mudah dipahami ya, dan Bapak rasa kalian tidak bingung ya. Nah, misalkan begini. Oke. Sebentar. Nah, misalkan Mary has 3 pets ya. Ini Mary ini mempunyai, ceritanya Mary ini punya 3 binatang peliharaan ya. Their name are Cathy, namanya Cathy, Doggy, and Birdie ya. Jadi namanya itu Cathy, Doggy, and Birdie. Oke. Nah, misalkan kalimatnya begini. Ini kata sifatnya big ya. Nah, terus komparatifnya yaitu bigger. Superlatifnya biggest. Ya. Nah, Birdie is big. Ya, Birdie besar. Ya. Cathy is bigger than Birdie. Cathy lebih besar dari Birdie. But Doggy is the biggest. Tetapi Doggy lebih besar lagi atau sangat besar. Ya, sangat besar dari mana? Dari Cathy dan Birdie. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi takarannya yang paling ya atau yang sangat itu ya superlatif ya, yang ditambahkan est.
Nah, jadi itu ya anak-anakku sekalian, gampang dan mudah dipahami. Catatan untuk superlatif ya, itu bisa ditambahkan artikel the ya. Misalkan the biggest ya, terus the youngest ya. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan superlatif ya, biasanya ditambahkan the. Nah, itu ya. Artinya ini ya, superlatif ini sangat ya. Kalau komparatif itu lebih ya, cuman takarannya lebih rendah daripada superlatif, itu aja ya dan sekalian biar mudah memahami. Nah, oke. Terus misalkan ada contoh seperti ini, I have many friends. Ini ceritanya ya, saya punya teman. Here are my friends ya. Nah, di punya teman ya, jadi punya teman ini usianya ada yang muda, sangat muda, dan muda, lebih muda ya, dan sangat muda begitu. Nah, berarti kata muda ini adalah diambil dari kata sifat, yaitu yang ya. Yang itu artinya muda. Oke. Dikomparatifkan menjadi younger ya, dan disuperlatifkan menjadi youngest. Nah, jadi itu. Contoh misalkan ini. Jin ini nama orang ya. Jen ya. Nah, is young. Jadi si Jin ini adalah muda begitu ya usianya. Terus John is younger than Jin. John lebih muda daripada Jin. But Tom is the youngest of all. Tetapi Tom lebih atau sangat muda ya dari mereka begitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, tadi Pak katanya boleh pakai more atau most, ya boleh. Misalkan Bapak dirubah nih ya, pakai more, tinggal more young aja. Terus superlatifnya the most youngest aja. Misalkan ini, Jane is young, John is more younger, young ya. John is more young than Jane, but Tom is the most young of all. Bisa seperti itu ya, pakai more atau most. Ya. Nah, jadi itu ya anak-anak sekalian. Bapak rasa ini sangat mudah dipahami ya. Nah, di sini lihat ya tabelnya. Ini kata sifatnya cheap ya, menjadi cheaper. Karena kan untuk komparatif ini ya, komparatif ini akhiran kata sifatnya ditambahkan er ya, atau r. Nah, kalau superlatif ingat ya, akhirannya ditambahkan est ya. Nah, jadi itu saja. Misalkan kata sifatnya di sini cheap, cheap itu murah misalkan ya, menjadi cheaper, dan superlatifnya menjadi cheapest. Nah, old menjadi older ya, dan oldest. Terus slow menjadi slower dan slowest. Clever menjadi cleverer dan cleverest. Thick menjadi thicker dan thickest. Misalkan Bapak buat kalimat ya, ini misalkan cheap. Cheap itu kan murah ya artinya. Misalkan sepatu ya, sepatu. Misalkan Bapak taruhlah sepatunya mereknya katakanlah merek A. Sepatunya merek A, merek B, dan merek C ya. Ketiganya ini memiliki harga yang berbeda-beda. Misalkan sepatu A ya, Bapak dalam bahasa Indonesia Asus A is cheap gitu kan. Sepatu A murah. Terus Asus B is cheaper than Asus A. Sepatu B ya, lebih murah daripada sepatu A. Terus lanjutkan lagi, but ya, tapi Asus C is cheapest than Asus B and A. Nah, jadi sepatu C, tapi sepatu yang C lebih atau sangat murah lagi
daripada sepatu A dan B, atau sepatu B dan A. Nah, jadi seperti itu ya anak sekalian, sangat mudah ya. Nah, mungkin bisa dilihat di buku ya, itu ada contohnya. Terus di sini old ya. Misalkan old ini kan tua, ya kan? Tua, lebih tua dan sangat tua, gitu ya. Misalkan kakek Yayu tua ya, kakek Budi lebih tua, kakek Nina lebih tua lagi atau sangat tua. Kita akan buat kalimat ya, kalimat perbandingan. Tadi ya kakek Yayu, berarti Yayu's grandfather ya, Yayu's grandfather is old ya. Terus Budi's grandfather is older than Yayu's grandfather ya. But ya, Nani's grandfather is oldest ya of all. Nah, jadi kalau di Indonesia kan Yayu ya, kakek Yayu tua ya, kakek Budi lebih tua, dan kakek Nina ya lebih tua lagi ya dari semuanya. Nah, jadi seperti itu ya anak sekalian. Atau kata Bapak juga boleh menggunakan more ya untuk komparatif ya, dan most untuk superlatif. Catatan ya, untuk superlatif itu harus pakai the ya. Bapak lupa yang mengingatkan. Nah, contoh tadi misalkan Yayu's grandfather is old ya. Terus Budi's grandfather is older than Yayu's grandfather. But Nina's grandfather is the oldest ya. Nah, pakai the, is the oldest of all. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk superlatif pakai the ya. Atau pakai more dan most bisa ya. Misalkan kalau most pakai most dan more ya, pakai more dan most, berarti ininya nggak usah pakai er ya, tetap aja all ya. Misalkan more all atau most all. Nah, itu ya. Nah, ini sebagai pengganti ditambahkan er dan es. Contoh misalkan begini, Yayu's grandfather is old ya. Budi's grandfather ya is more old than Yayu's grandfather. But ya, Nina's grandfather ya, is the most old of all. Nah, itu ya, bisa pakai more dan most. Nah, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, Bapak kasih contoh satu lagi ya. Ini terakhir. Misalkan ini slow, slower, dan slowest. Pelan, lebih pelan, sangat pelan. Oke, jadi itu. Bapak akan membandingkan misalkan kura-kura A, kura-kura B, dan kura-kura C. Ya, membandingkan ketiga kura-kura ini. Ada yang lambat, ya lebih lambat, dan sangat lambat lagi. Misalkan kura-kura A ini lambat, kura-kura B ini lebih lambat, dan kura-kura C ini sangat lambat, begitu ya. Nah, takarannya seperti itu. Oke, langsung saja kita buat kalimat. Misalkan A turtle is slow ya. Terus B turtle is slower than A turtle. But ya, C turtle is the slowest
ya, of all. Nah, jadi seperti itu. Atau boleh pakai more dan most. Contoh misalkan, ingat ya, kalau pakai more dan most berarti kalian nggak usah pakai er, ditambahkan er ataupun est ya, kata sifatnya tetap ya. Oke, contoh misalkan A turtle is slow, B turtle ya, is more slow than A turtle, but ya, C turtle ya, is the most slow of all. Nah, boleh seperti itu ya untuk membuat kalimat perbandingan. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak rasa ini sangatlah mudah ya. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa seperti biasa ya, bisa kirim via email Bapak. Jadi kesimpulannya anak-anakku sekalian, nah, untuk membuat kalimat perbandingan yang menggunakan tadi ya komparatif dan superlatif, ya boleh ditambahkan er ya, ini kata sifatnya untuk komparatif, ataupun est ya, ataupun ataupun est gitu ya. Boleh juga menggunakan yang untuk komparatifnya more ya dan most. Catatan, lihat di sini ya patokannya. Kalau pakai more berarti kata sifatnya tidak ditambahkan er ya di akhirannya, dan est ya di akhirannya untuk superlatif. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi maknanya adalah komparatif dan superlatif ini adalah sangat ya atau lebih gitu ya takarannya. Untuk yang paling tinggi yaitu superlatif yang ditambahkan est ataupun most tadi. Nah itu ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, Bapak rasa sangat mudah dipahami ya. I think it is easy for you, and don't forget ya, if you don't understand you ask me by my email ya. Oke, and see you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.